Selamat datang di podcast Kompak Bersuara. Nah, hari ini Kesya hadir nih untuk menyapa teman-teman semua, yaitu Sobat Kompak, yang pasti udah gak sabar banget untuk mendengarkan podcast episode kali ini. Nah, untuk hari ini, Kesya akan membawakan tema mengenai kanker serviks, karena kita tahu nih teman-teman bahwa misalnya bulan Januari diperingati sebagai bulan kesadaran kanker serviks. Tapi Kesya nggak sendirian loh teman-teman, karena hari ini Kesya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya telah ahli di bidangnya, yaitu beliau beratas nama Ibu Desak Nyoman Widiantini, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, yaitu beliau adalah salah satu dosen aktif di FK Unut, tepatnya di program studi kesehatan masyarakat yang mengempu studi mengenai kesehatan ibu dan anak. Nah, langsung saja teman-teman kita sapa. Selamat siang Ibu Desak. Selamat siang, Keisha. Selamat siang, adik-adik sekalian. Baik, wah Ibu Desak tampak cerah sekali hari ini. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Sehat, engkau sehat. Baik, mungkin teman-teman sobat kompak di rumah juga keadaannya harus sehat ya teman-teman ya. Nah, untuk hari ini Bu Desa, kita akan membahas sedikit mengenai kanker serviks. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai Bu. Mungkin kita akan buka untuk sesi podcast kali ini mengenai apa sih itu bagian serviks Ibu. Mungkin bisa diberitahukan untuk teman-teman sobat kompak di rumah. Oke, jadi serviks ya. Jadi serviks itu sebetulnya adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina ya, adik-adik ya. Jadi salah satu di mana fungsi dari serviks ini adalah dia akan memproduksi lendir ya atau mukus. Jadi ketika berhubungan seksual ya, serviks ini akan mengeluarkan lendir atau mukus ini yang berfungsi untuk membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim. Nah, selain itu, serviks ini pada saat terjadinya kehamilan, dia akan menutup. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga agar janin itu tetap berada di rahim. Nah, sedangkan ketika proses persalinan, serviks ini akan membuka dan melebar, sehingga terjadilah proses persalinan itu sendiri. Gitu. Wah, baik Ibu. Berarti memang serviks ini adalah salah satu bagian dari organ kewanitaan yang benar-benar penting ya Ibu ya Ya, untuk betul sekali. wanita sendiri. Nah, oke, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Ibu. Mengenai kanker serviks sendiri, sebenarnya apa sih faktor risiko yang berpotensi untuk terjadinya kanker pada bagian serviks Ibu? Oke. Jadi mungkin sebelum kita berbicara mengenai faktor risiko ya, Kesia ya, kita bahas sedikit dulu mengenai apa sih itu gitu ya, kanker serviks. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai apa itu serviks gitu ya, kemudian kenapa bisa ada kanker serviks dan bagaimana bisa menginfeksi serviks gitu ya. Jadi kanker serviks ini sebetulnya adalah terjadi gitu ya ketika sel-sel serviks ini menjadi abnormal. Ya, jadi dari awal-awalnya sel-sel itu dia normal, dia berubah menjadi sel-sel kanker. Nah, penyebabnya adalah virus namanya human papilloma virus. Jadi mungkin adik-adik sekalian sudah sering mendengar ya, human papilloma virus. Ini merupakan virus yang menyebabkan terjadinya kanker serviks. Ya, jadi cukup tinggi ya persentasenya ya, sekitar 99% itu disebabkan oleh HPV atau human papilloma virus. Tapi kalau misalnya kita berbicara human papilloma virus ini sebetulnya dia ada banyak jenis ya. Jadi sampai saat ini kalau tidak salah sudah ada 100 yang sudah berhasil diidentifikasi. Nah, dari 100 tersebut diantaranya 40-nya itu merupakan penyebab kanker. Nah, HPV ini sebetulnya juga ada dua jenis ya. Kalau kita lihat atau kita klasifikasikan berdasarkan resiko dalam menimbulkan kanker serviks. Jadi ada namanya risiko rendah. Jadi ada beberapa tipe nih, Kesia dan adik-adik sekalian. Jadi ada yang risiko rendah dan ada yang risiko tinggi. Nah, risiko rendah ini atau kita bisa katakan sebagai tipe non-onkogenik. Nah, jadi ketika seseorang terinfeksi yang risiko rendah ini diantaranya tipe 6, 11, dan ada beberapa macam lagi ya, itu dia hanya menimbulkan berupa lesi jinak. Misalnya apa? Misalnya adalah kutil kelamin atau jengger ayam. Nah, yang resiko tinggi, nah inilah yang bisa menyebabkan kanker. Atau biasanya kita kenal sebagai tipe onkogenik biasanya. Ya, ada tipe 16, tipe 18 yang selama ini sudah kita sering ya, mungkin ada di rumah juga sering mendengar ya, penyebab HPV tipe berapa nih yang menyebabkan kanker serviks. Gitu. Jadi ada tipe-tipenya dan kemudian perkembangannya kalau misalnya kita lihat tidak ini ya. Jadi ketika seseorang terinfeksi dia tidak akan langsung menjadi kanker serviks gitu ya. Jadi untuk bisa berkembang menjadi kanker serviks itu dia diawali dari lesi prakanker. Nah, dari lesi prakanker ini kemudian ada lagi nih apa namanya?
berkembang lagi dia. Ada yang ada seperti bukan stase ya, jadi ada perkembangannya ya sampai kemudian dari yang resi prakanker ini kemudian berubah menjadi sel kanker atau serviks. Nah, kalau misalnya kita lihat prevalensi, seberapa banyak sih sebetulnya angka kanker serviks gitu ya? Kanker serviks ini kalau di Indonesia sendiri itu pembunuh nomor 2 setelah kanker payudara. Ya, jadi memang prevalensinya sangat tinggi sekali dan biasanya diagnosanya adalah ditemukan pada perempuan berusia 40 tahun ke atas. Nah, kemudian kalau misalnya tadi pertanyaan Kesya, apa sih yang menyebabkan gitu? Kan kalau kita dari penjelasan saya tadi kok kayak nyeri sekali ya, ngeri sekali sampai akhirnya dari yang lesi prakanker kemudian menjadi kanker serviks. Nah, faktor apa yang mempengaruhi atau menyebabkan seorang wanita ini berpotensi tinggi terkena kanker serviks? Nah, jadi ada beberapa faktor resiko yang harus kita semua perhatikan. Ya, yang pertama adalah perilaku seksual yang beresiko. Kapan dikatakan seseorang memiliki perilaku seksual yang beresiko? Ya, adalah ketika seseorang perempuan memiliki mitra seksual multiple atau suka berganti-ganti pasangan. Atau sama saja dia punya satu pasangan, tetapi pasangan ini mempunyai banyak pasangan. Nah, itu tentu akan meningkatkan resiko terkena kanker serviks. Kemudian yang kedua adalah hubungan seks yang terlalu dini. Ya, kapan dikatakan terlalu dini? Yaitu di bawah 20 tahun. Ya, kenapa? Gitu karena secara anatomis ya, ketika seorang perempuan eh, usianya masih rendah gitu ya, masih muda, itu lapisan dinding vaginanya belum terbentuk dengan sempurna. Sehingga ketika ada hubungan seksual terjadi di usia tersebut, ketika belum matang atau belum sempurna, lapisan dinding vagina ini akan mudah menyebabkan terjadinya lesi. Dampaknya apa? Sehingga akan menyebabkan mudah terjadinya infeksi. Ya, salah satunya infeksi oleh HPV ini yang menyebabkan kanker serviks. Ya, kemudian ada juga yang mengatakan adalah rokok. Ya, yaitu perempuan yang suka merokok atau mungkin terpapar asap rokok. Kemudian ada yang mengatakan perempuan dengan paritas tinggi. Ya, jadi memiliki resiko terkena kanker serviks yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan tingkat sosial ekonomi. Tapi ini hubungannya secara tidak langsung ya kalau kita lihat ya. Jadi tingkat sosial ekonomi ini maksudnya adalah di mana tingkat sosial ekonomi ini berkaitan dengan asupan gizi serta status imunitas. Kemudian penggunaan obat imunosupresan atau penekan kekebalan tubuh HIV. Kemudian ada juga yang mengatakan penggunaan kontrasepsi hormonal jangka panjang. Tapi ini masih ada pro kontra ya. Jadi beberapa penelitian ada yang mengatakan ada hubungan antara mereka yang menggunakan kontrasepsi hormonal jangka panjang dengan kanker serviks. Tapi ada juga hasilnya yang sebaliknya. Gitu. Kemudian ada riwayat terpapar IMS. Kemudian ada juga HIV. Jadi sebetulnya HIV IMS ini kan hubungan temporalnya gini ya. Jadi seorang dengan HIV tentu kita ketahui sistem kekebalan tubuhnya rendah gitu sehingga apa yang terjadi ketika dia ada ini sehingga dia mudah untuk terinfeksi. Salah satunya adalah infeksi oleh human papilloma virus yang menjadi penyebab kanker serviks ini. Gitu, Kesya. Baik, berarti tadi dari pemaparan Ibu Desak sendiri, ternyata banyak sekali teman-teman ya faktor risiko dari kanker serviks. Bahkan Ibu Desak juga telah menjelaskan tadi sebenarnya apa itu kanker serviks. Nah, tadi saya juga mendapatkan poin bahwa misalkan kanker serviks itu adalah kanker yang paling banyak paling banyak diderita nomor 2 nggak Ibu Desak ya? Nomor Setelah dua kanker terbas payudara. Iya, terbanyak penderitanya. Berarti memang kanker cervix ini tidak bisa dianggap sepele. Dan juga tadi dari pemaparannya Ibu Desak, salah satu yang paling Keisha dengar itu adalah tentang berganti-ganti pasangan. Nah, mungkin ini udah menjadi pengetahuan umum Bu Desak, tapi ternyata masih banyak banget ya orang-orang. Masih. Mungkin teman-teman Sobat Kompak di rumah pernah banget dengar kabar yang lagi viral Ibu bahwa misalkan di salah satu daerah di Indonesia itu banyak sangat marak sekali pernikahan dini di bawah umur. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu tanda dan juga yang perlu diperhatikan karena kanker serviks ini bisa terjadi jika misalkan melakukan hubungan seksual di bawah umur dan juga Ya, berganti-gantian ya dengan pasangan yang betul. berbeda-beda. Baik, Ibu Desa. Mungkin kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ini tadi kita mengetahui faktor risikonya. Namun, bagaimana tentang gejala Ibu dari kanker serviks sendiri atau gejala yang paling sering ditemui? Mungkin Sobat Kompak di rumah biar tahu juga nih gejala apa sih yang sebenarnya bisa kita deteksi sejak ini. Oke.
Kalau untuk gejala kanker serviks ini sendiri ya, jadi kan saya sempat di awal menyatakan ada yang tahap prakanker, ya ada yang tahap kanker. Nah, ketika di awal yang paling anggaplah yang stadium yang paling kecil gitu ya. Jadi tahap prakanker ini seringkali tidak menimbulkan gejala, Kesya. Biasanya gejalanya hanya keputihan, ada perdarahan, perdarahannya pun sedikit ya, sedikit kemudian hilang. Dan seringkali kita tidak sadar karena memang keputihan kan kadang-kadang yang perlu diwaspadai juga atau yang perlu diketahui juga, keputihan kan ada yang normal, ada yang tidak normal. Nah, mungkin seringkali banyak nih perempuan-perempuan remaja yang nggak tahu, atau perempuan wanita-wanita di luar sana nggak tahu ini keputihan saya normal atau enggak. Atau bahkan keputihan dianggap normal, dianggap wajar, padahal itu bisa menjadi gejala, salah satunya gejala prakanker gitu ya. Kemudian perdarahan sedikit yang bisa hilang. Nah, kemudian di tahapan yang kanker, artinya sudah masuk ke tahap yang atau stadium yang lebih lanjut ya. Nah, di sini biasanya sudah mulai menunjukkan gejala, Kesia. Ya, yang pertama tentu masih sama keputihan. Jadi semakin lama merasa semakin banyak ya, kemudian baunya sangat busuk sekali dan tidak stop, tidak berhenti. Kadang-kadang bisa bercampur dengan darah. Ya, jadi warnanya sudah bercampur darah mulai kemerahan, yang pokoknya sudah dianggap bau ya, tidak normal lah rasa gini ya penglihatannya. Kemudian ada perdarahan. Jadi ada perdarahan yang tidak normal itu yang seperti apa? Gitu. Jadi perdarahan yang tidak normal itu adalah perdarahan yang terjadi di antara periode regular menstruasi. Jadi kalau misalnya kayaknya belum nih jadwal menstruasi saya gitu, tapi kok sudah ada keluar darah atau misalnya lebih banyak dari biasanya darahnya. Nah, itu patut diwaspadai. Kemudian keluar darah bagi pasangan suami istri ya, setelah melakukan hubungan suami istri ada keluar perdarahan, itu juga bisa diwaspadai. Kemudian perdarahan pada perempuan atau wanita yang sudah menopause, yang harusnya sudah tidak menstruasi lagi, kok ini keluar darah ya. Kemudian nah perdarahan atau setelah bersenggama ini biasanya merupakan gejala yang paling banyak yang dialami oleh penderita kanker ini. Kemudian ada perdarahan spontan, jadi nggak ada apa-apa, kok tiba-tiba ada darah gitu dan semakin sering terjadi. Kemudian di tahapan atau di stadium yang sudah lebih lanjut lagi ada nyeri biasanya. Jadi nyeri kapan? Jadi nyeri saat berhubungan seksual. Kemudian saat pipis misalnya udah mulai sakit ya atau nyeri. Kemudian nyeri di daerah panggul. Nah, kalau misalnya sudah mencapai stadium 3 ke atas, itu akan ada pembengkakan di berbagai anggota tubuh. Ada yang pembengkakan di daerah betis, kemudian paha, dan sebagainya. Kemudian ada juga gejala beberapa, mungkin bahkan sampai yang anemia. Ya, tapi ini biasanya akan mulai terjadi gitu ketika sudah di stadium-stadium yang akhir. Jadi sudah di stadium lanjut biasanya. Bahkan mulai ada penurunan berat badan, kemudian ada odim. Jadi odim itu bengkak ya, bengkak kaki, kemudian timbul iritasi di kandung kemih bahkan di anus atau rektum. Nah, jadi ini adalah beberapa tanda atau gejala ketika si kanker serviks ini sudah mulai di stadium lanjut gitu ya. Begitu, Kesia. Baik, berarti dari tadi informasi yang diberikan Bu Desak bahwa misalkan setiap stadiumnya nih Bu ya punya gejala-gejala yang berbeda. Ya. Bahkan yang awalnya dari ada yang pendarahan, ada yang keputihan juga di awalnya Ibu, tapi semakin lama itu keputihannya semakin tidak normal. Mulai Ya, muncul betul. darah dan juga berbau sangat menyengat, bau busuk. Bahkan ada yang saat menopause juga tadi Ibu bilang, namun keluar darah kembali dan juga saat bersenggama atau setelah bersenggama khususnya pada pasangan suami istri itu mengeluarkan darah. Nah, mungkin teman-teman sobat kompak di rumah bisa banget ya dicatat-catat untuk gejala-gejalanya. Siapa tahu nanti teman-teman bisa nih sebagai sobat yang peduli terhadap kanker, kalian bisa tahu informasi lebih lanjut dan informasi lebih detail juga dong tentang kanker serviks. Oke, Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Tadi Ibu sempat menginfokan mengenai stadium ya Ibu ya, stadium Ya, dalam kanker stadium. serviks. Nah, ini biasanya pada penderita kanker serviks itu stadium berapa sih Bu yang baru terdeteksi? Soal tadi kan Kesha juga mendengar ada Oke. prakankernya Ibu. Mungkin stadium apa sih yang saat ini lebih mudah dideteksi Ibu terhadap penderita dari kanker serviks sendiri? Oke, jadi untuk stadium ya, jadi kalau kanker serviks itu ada stadium 0 sampai dengan stadium 4. Ya, tapi di masing-masingnya itu ada subnya lagi, Kesia. Jadi ada masing-masing subnya lagi. Jadi untuk mendiagnosa seseorang itu menderita kanker serviks, itu biasanya dokter
selain hanya menyebutkan diagnosa kanker serviks juga akan menyebutkan stadium berapa sih gitu ya. Nah, masing-masing ini artinya kenapa ada stadium 0, 1, 2, 3, 4 itu menunjukkan lokasi kankernya. Gitu. Apakah kanker ini sudah menyebar? Kalau sudah menyebar, sudah sampai kemana saja? Kemudian organ tubuh apa yang terpengaruh oleh kanker tersebut sehingga ada stadiumnya. Nah, untuk mendiagnosa kanker serviks ini harus dilakukan tes diagnostik, juga ada pemeriksaan fisik. Jadi informasi tentang stadium berapa sih gitu sudah baru bisa diketahui setelah semua tes ini selesai dilaksanakan. Sehingga tujuannya apa? Ketika diagnosa kanker dengan stadium itu tujuannya adalah untuk menentukan pengobatan yang tepat, kemudian prediksi peluang pemulihan pasiennya sampai sejauh mana gitu ya. Jadi kalau stadium awal kanker yang saya sampaikan itu mengacu sebetulnya pada stadium 1 dan 2. Ya. Nah, pada seperti balik lagi ya di yang seperti saya sampaikan di sini di stadium 1 dan 2 sebetulnya sudah mulai bisa didiagnosa. Diagnosanya sudah bisa dilakukan. Ya, akan tetapi seringkali karena balik lagi ke gejala tadi, gejalanya stadium 1 dan stadium 2 ini bahkan tidak bergejala ya, tidak dirasakan sehingga jarang orang memeriksakan diri. Nah, ketika sudah mulai di stadium 3, stadium 4, sudah mulai di stadium lanjut, gejalanya akan semakin intens ya. Disinilah baru biasanya perempuan akan aware kok begini ya, kemudian baru dia memeriksakan dirinya. Dimana harusnya dia sudah mendapatkan perawatan. Nah, ini yang sebetulnya kenapa menjadi celaka gitu, karena deteksi baru dilakukan ketika timbul gejala yang seringkali dilakukan ketika sudah stadium 3 atau stadium 4 sehingga ini bisa dikatakan sudah terlambat gitu. Jadi seharusnya kan ketika mulai stadium awal pun sudah ketika sudah mulai dilakukan pengobatan peluang untuk sembuh, recovery-nya sudah lebih baik dibandingkan dengan ketika seseorang melakukan pengobatan di stadium yang lebih lanjut. Ya, jadi kalau ditanya stadium berapa sih sudah bisa terdeteksi gitu. Di awal sudah bisa. Permasalahannya adalah kapan perempuan ini mau memeriksakan dirinya gitu. Karena seringkali stigma kita di masyarakat masih ini ya. Kalau sekarang nah sedikit ya mengenai deteksi dini dari kanker serviks ini, kita punya ada namanya banyak sebetulnya pemeriksaannya ya. Ada yang pap smear, ada yang pemeriksaan IVA. Itu yang IVA yang paling mudah ya, inspeksi visual asam asetat. Jadi bisa dilakukan paling mudah ya Kesia ya. Jadi dilakukan saat itu juga, hasilnya juga bisa diperoleh saat itu juga. Tapi seringkali walaupun ini sudah menjadi program bahkan gratis ya di beberapa puskesmas, pemerintah juga gratis nih IVA gitu. Tapi masih peminatnya atau orang yang mau tes itu sangat sedikit sekali. Dari yang pap smear aja hanya 5% yang mau datang. IVA yang paling lebih mudah padahal itu masih banyak yang takut. Karena bayangan orang perempuan ketika naik ke meja gin ya, jadi meja untuk periksa, ngangkang kakinya diambil hapusannya itu udah negatif duluan. Belum lagi mungkin ada yang beberapa yang takut. Itu saya takut hasilnya seperti apa. Padahal itu sebetulnya adalah apa namanya keuntungannya juga padahal untuk diri sendiri ya. Jadi kita tahu kalau misalnya ada sesuatu bisa pengobatannya lebih cepat sehingga tingkat kesembuhannya lebih baik lagi gitu. Jadi memang seharusnya perempuan yang sudah merasa beresiko harus mulai rajin untuk melakukan deteksi dini gitu ya. Begitu Kesya. Oke, Ibu, menarik sekali ya informasi yang diberikan oleh Bu Desa tadi. Benar juga sih, Ibu, bahwa misalkan masih banyak juga teman-teman di luar sana yang ngerasa bahwa misalnya baru bergejala aja nih, kita langsung berkonsultasi. Lalu dicek, ternyata memang sudah stadiumnya cukup tinggi, dan itu semakin sulit untuk diobati. Padahal, kata Bu Desa juga tadi, kita bisa banget untuk mendeteksi ini dari stadium awal, Ibu ya. Walaupun juga gejalanya masih gejala umum, namun jika misalnya sudah berisiko, akan sangat baiknya jika misalkan dideteksi lebih lanjut. Dan juga Keisha mau reminder teman-teman di rumah bahwa misalnya kita tidak boleh mendiagnosis sendiri Ibu ya Iya betul. tanpa adanya langsung dari ahlinya. Karena jika misalnya kita mendiagnosis sendiri, kadang-kadang kita melakukan pengobatan yang kurang tepat. Maka dari itu Ya, teman-teman betul. dari Sobat Kompak di rumah jangan takut ya untuk melaksanakan pemeriksaan, dan juga tadi banyak banget program pemerintah yang telah Ibu berikan tadi seperti Pap smear dan juga ada IVA. Itu sebenarnya salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mencegah adanya peningkatan dari kanker serviks ini. Nah, mungkin teman-teman sobat kompak di rumah bisa banget dicatat nih dan juga dilaksanakan ya.
Oke Ibu, tadi sudah membahas sedikit mengenai pencegahan Ibu ya. Dan mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan gimana sih Ibu untuk meningkatkan kesadaran. Karena kita tahu bahwa misalnya yang tadi Ibu bilang, baru bergejala aja nih orang-orang pada rame-rame ya ke melakukan Iya, pemeriksaan gitu. Kenapa nggak dari awal mereka memiliki kesadaran tinggi untuk melaksanakan pemeriksaan itu? Salah satunya mengenai kanker, yaitu kanker serviks Ibu pada wanita. oke. Jadi sebelum ke gimana caranya untuk meningkatkan kesadaran gitu ya. Kita harus tahu dulu ya pencegahannya seperti apa. Itu kan tadi deteksi dini baru yang sedikit ya, baru sangat sedikit sekali. Jadi kalau kita di Kesmas ya, mungkin Kesya kebetulan Kesmas kita ada pencegahan primer. Nah, ada yang sekunder, ada yang tersier. Nah, kita lihat nih satu-satu untuk pencegahan kanker serviks ini sendiri. Jadi kalau misalnya pencegahan primer, kita tahu salah satunya dengan mengendalikan faktor risiko. Yang seperti apa? Nah, tadi di depan sudah saya jelaskan, ada yang rokok, kemudian hubungan seksual terlalu dini, berganti-ganti pasangan. Jadi, yang pertama tentu kalau pencegah primer, hindari faktor-faktor tersebut. Tidak melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, ya. Kemudian tidak melakukan hubungan seksual secara dini, ya. Kemudian menghindari rokok, ya. Kemudian tidak menggunakan kontrasepsi oral jangka panjang. Ya, kemudian diet sehat, jaga pola makan, nutrisi. Nah, kemudian ada juga nih untuk teman-teman sekalian, ada vaksinasi. Jadi sekarang sudah ada vaksinasi untuk mencegah kanker serviks ini. Jadi ada vaksinasi HPV, ya ini sudah ada mungkin, tapi masih berbayar ya mungkin ya, karena di beberapa kabupaten kota kalau saya nggak salah itu ada yang sudah gratis, tapi beberapa ini harus berbayar. Nah, itu vaksinasi juga salah satu pencegahannya. Kemudian yang kedua adalah pencegahan sekunder. Dengan apa? Tentu dengan deteksi dini. Dengan apa? Misalnya dengan IVA atau pap smear. Jadi mungkin bagi perempuan-perempuan sana yang merasa sudah berhubungan aktif secara seksual, sudah menikah gitu ya, bisa mulai melakukan deteksi dini ya dengan IVA. Jadi ada jangka waktunya ya Kesia ya, ada yang setiap tahun. Jadi kalau misalnya dia dirasa berisiko sekali, mungkin setahun 2 kali. Kalau yang masih normal setahun. Kalau misalnya 3 kali hasilnya negatif, baru setiap 3 tahun. Jadi memang ada apa namanya urutan-urutannya. Ya, apalagi sekarang sudah digratiskan ya, seperti Kesia tadi sampaikan, sudah menjadi ada program lah dari pemerintah untuk menggratiskan itu semua. Kemudian yang tersier tentu dengan perawatan paliatif dan rehabilitatif untuk pelayanan kesehatan yang menangani kanker dan membentuk kelompok survival kanker di masyarakat. Karena memang seringkali kita merasa bahwa dukungan untuk melakukan tes aja, untuk melakukan deteksi itu aja udah susah ya. Jadi memang perlu kita berkoar-koar, memang perlu edukasi gitu ya. Kemudian bagaimana cara membentuk kesadaran? Ya, balik lagi Kesya, kita sebagai wanita kita harus sadar saya beresiko nggak sih gitu. Balik lagi ke kesadaran diri masing-masing dan jangan lupa promkesnya, promosi kesehatannya, jangan berhenti untuk kita misalnya di kesehatan mengedukasi, kita membantu menyadarkan masyarakat bahwa ada resiko kanker serviks, dampaknya apa sih gitu, sehingga dari sini harus timbul nih, yang pertama tentu timbul untuk niatan untuk melakukan tes dulu gitu ya, karena tes aja masih agak susah-susah, walaupun sudah gratis masih sangat susah sekali untuk membentuk kesadaran masyarakat agar mau tes gitu. Jadi ya penting sih buat teman-teman semua, buat perempuan, wanita-wanita di luar sana, ayo sama-sama kita bantu cegah kanker serviks. Caranya dengan apa? Mudah sekali dengan deteksi dini yang bisa dilakukan secara mandiri gitu ya. Begitu, Kesya. Wah, bener banget ya Bu Desaki. Jadi ayo untuk wanita-wanita di luar sana dan juga mungkin yang sedang mendengar podcast kali ini, jangan takut, sudah ada diberikan oleh pemerintah dan kita harus yakin juga bahwa misalkan kita bisa untuk mencegah terjadinya kanker serviks ini. Jadi jangan tunggu bergejala dulu baru Ya, rame-rame betul. lakukan diagnosis ya Ibu ya. Dengan mencegah saja kita bisa loh untuk menurunkan prevalensi dari penyakit kanker serviks ini dan juga tentunya kita jadi lebih sayang pada diri kita sendiri karena kita telah berani ya Ibu ya untuk mencegah terlebih dahulu sebelum akhirnya kita terkena dari namanya kanker serviks ini. Nah, benar juga tuh Bu Desa. Nah, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir Ibu di podcast kali Ya. ini. Mungkin Ibu Desa ingin menyampaikan
sedikit pesan nih Ibu untuk para pendengar kita, baik para pendengar yang sedang berjuang Ibu terhadap melawan kanker serviks ini, ataupun teman-teman yang memang baru mulai sadar Ibu, dan baru mulai peduli terhadap bagaimana sih kanker serviks itu ternyata sekompleks itu dan seberbahaya itu. Silakan Ibu Desa. Apa ya? Pesannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi ya, bagi perempuan-perempuan di luar sana gitu ya, yang merasa aktif secara seksual gitu atau sudah memiliki menikah gitu ya, sadarilah gitu bahwa kita semua punya risiko yang sama gitu. Sadarilah bahwa kita semua oh bisa jadi nih ke situ. Jadi untuk menghindari terjadinya kanker serviks, mari bersama-sama kita deteksi dulu secara dini. Ya, dengan apa? Dengan pemeriksaan IVA atau pap smear yang mudah sekali sebetulnya. Kita tinggal datang ke puskesmas saja sudah bisa ya. Puskesmas IVA sudah bisa, pap smear sudah bisa. Jadi lebih baik mencegah tentu ya daripada mengobati. Jadi nggak ada salahnya kita deteksi dulu di awal agar tidak kebablasan gitu nanti. Nggak lewat nanti ya. Oke Ibu, aduh pesannya emang sangat benar-benar patut untuk dicoba ya Ibu ya, karena dengan mencegah itu benar-benar salah satu jalan yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari yang namanya kanker serviks. Dan juga mungkin sobat-sobat kompak di rumah sangat boleh untuk untuk mencari info lebih dalam lagi Ibu ya mengenai kanker serviks. Kita sekarang sudah banyak sekali mempunyai media info dan tentunya harus tetap disaring Ibu ya Betul, betul. sebelum dicerna dan juga sebelum di-sharing. Maka dari itu salah satunya teman-teman bisa banget untuk share konten podcast kali ini mengenai kanker serviks kepada teman-teman terdekat Sobat Kompak sekalian agar semakin banyak yang tahu masyarakat mengenai kanker serviks. Baik, Ibu. Untuk closing statement tadi kita udah, dan mungkin kita bisa sama-sama untuk melantunkan jargon, Ibu ya, untuk Oke. podcast Kompak kali ini. Nah, untuk teman-teman Sobat Kompak di rumah, terima kasih banyak telah mendengarkan episode Kompak kali ini, dan mari kita akhiri podcast kali ini dengan jargon Kompak FK Unut, We We Fight fight Cancer. cancer. Oke, terima kasih banyak Ibu Desa. Terima kasih banyak juga Sama-sama. Semoga teman-teman. Sampai jumpa mengedukasi di ya. episode selanjutnya. Dadah!